Yang pertama kali itu adalah bayangan saya, jadi saya punya lah stereotype ya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Nah, ini juga pembelajaran yang menarik buat kita semua, bahwa ketika mau keluar negeri disodori perjanjian, harus bacanya teliti ya Mbak ya, tahu haknya, tahu kewajibannya. Kan banyak yang saya dengar juga bukan cuma hanya yang kerja di kapal pesiar, tapi banyak yang TKW kayak gitu, yang kadang budaya kita males baca. Jadi apa ya, disodori perjanjian yang begitu banyak, ya udah asal tanda tangan, asal berangkat ke luar negeri. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama, bahwa terutama undang-undang di luar negeri itu kan memang kata-katanya tuh sangat detail banget. Jadi kita harus terbiasa untuk belajar yang lebih detail dan mengerti apa hak dan kewajibannya kita. Apalagi kalau udah sampai di luar negeri, nggak ada siapa-siapa, mau minta tolong ke siapa. Ya, jadi memang ya kayak kita memang harus sangat hati-hati. Saya pun butuh berapa kali untuk mereview itu, bahkan saya menelpon orang Aminef untuk membantu saya mengerti. Misalnya contohnya saja, saya adalah di visa J, jadi saya J1, jadi bukan F1. F1 itu visa pelajar, J1 itu jadinya exchange student, status saya waktu saya belajar. Jadi di situ kami tidak diizinkan sama sekali bekerja. Kalau sampai kami ketahuan bekerja gitu ya, jadi kami akan mendapatkan punishment, salah satunya yang paling ringan ya, stipend kita dipotong. Jadi kalau kita misalnya ditawari sekecil apapun beasiswa itu, bahkan travel grant gitu, kita mau seminar gitu, kita harus melaporkannya kepada sponsor kita di situ gitu, sehingga tidak double funding, karena itu adalah uang dari pemerintah gitu yang diberikan ke kita. Jadi memang jadi harus hati-hati apakah beasiswa jenis visa kita itu mengizinkan kita, kalaupun diizinkan bekerja, berapa jam waktu bekerjanya per minggu, itu juga harus didetailkan gitu. Jadi perlu memang mencari orang-orang yang memang mengerti membaca peraturan semacam ini gitu. Betul itu Mbak, itu pelajaran yang sangat bagus. Jadi siapapun yang mau keluar negeri dalam rangka apapun, sekolah ataupun bekerja, memang mengenai perkara detail perjanjian harus sejelas-jelasnya sebelum berangkat. Betul. Terus Mbak, ketika sampai di United States nih, culture shock apa sih, atau perbedaan budaya apa sih yang ada di Indonesia, terutama di Bali, dengan yang di Oklahoma? Culture shock ya, bayangan saya gitu ya, pertama kali ke Amerika ya khususnya, karena di tahun 2010 saya memang sebelum 2014 ini saya sempat ke Amerika juga di tahun 2010. Yang pertama kali itu adalah bayangan saya, jadi saya punya lah stereotype ya, sebelum datang ke suatu negara itu saya punya stereotype itu, terus terang saja gitu. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang cuek, individualistik gitu. Jadi pas saya datang, how are you? Pasti gitu, kok dia peduli banget sih kabar saya gitu kan. Jadi cara mereka untuk, kalau kita kan hi gitu aja ya, how are you? Jadi sebenarnya saya selalu jawab gitu, I'm fine gitu kan. Jadi padahal, dan mereka berlalu begitu aja gitu kan. Ini maksudnya apa sih nanya gitu, maksudnya tapi berlalu, padahal itu adalah salah satu cara mereka hanya bilang hai gitu. Jadi
misalnya kalaupun kita nggak enak badan, ya tentu saja kita nggak akan bilang kita itu I'm not fine gitu, nggak mungkin. Tetap aja bilang I'm good, like ya hanya berlalu itu. Ya pernah makanya kok ramah banget sih kok nanyanya, sampai how are you? Ya kabar, bahkan di kasir pun nanya kamu baik-baik saja, kan aneh aja gitu. Ternyata memang baru beberapa hari, oh ini cara mereka untuk bilang hai saja sebenarnya gitu. Apalagi ya, jadi memang mungkin saya dibiasakan untuk sendiri, jadi tidak mengalami masalah dalam memang kalau apa-apa sendiri gitu, apalagi summer ya, semua pada pulang kampung gitu, sedangkan saya harus diharuskan untuk mengambil kelas gitu saat summer gitu. Jadi memang tetangga sebelah kosong, tetangga depan kosong gitu, memang sendiri, jadi memang akhirnya terbiasa untuk sendiri. Tadi saya nyambung yang culture shock itu ya, saya baru ingat jadinya. Yang menjadi saya membingungkan adalah perbedaan unit di Amerika dengan Indonesia. Karena di bidang engineering terus saja kita kan selalu berbicara tentang satuan ya, satuan panjang. Oh iya. Ya itu mereka, saya awal-awal itu 3/8 itu apa ya? 3/8 gitu. 3/8 ternyata maksudnya itu inci, 3/8 mereka biasa ngomong 3/8, sedangkan kita pakai desimal gitu. Betul. 3/8 itu jadi dalam otak saya itu sudah menghitung 3/8 tuh berapa ya gitu. Betul. Iya, jadi kemudian masalah suhu mungkin itu umum ya. Masalah suhu yang kita biasa Celsius, mereka kayak Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.